Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah semua, apa kabarnya? Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA mengenai energi. Jadi, anak-anak Ustazah silakan perhatikan materi yang Ustazah akan jelaskan. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadarkah kita bahwa sebenarnya apapun kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata membutuhkan energi. Seperti misalnya makan, kemudian memasak, kemudian mengerjakan tugas, menonton televisi, bahkan berliburan sekalipun kita membutuhkan energi dan mengeluarkan energi. Nah, maka dari itu, energi didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, anak-anak Ustazah, misalnya contoh dari energi adalah ketika kita bermain sepeda atau kita menggoes sepeda. Nah, energi yang digunakan bukan diciptakan, melainkan dipindahkan atau diubah. Kemudian ada juga contohnya pada mobil yang sedang bergerak. Nah, perlu anak-anak Ustazah ketahui, mobil tidak dapat menciptakan energi, tetapi dengan bantuan mesin dapat mengubah energi yang terdapat dalam bahan bakar menjadi energi untuk bergerak, sehingga mobil dapat digerakkan. Nah, kemudian hal ini dikenal dengan hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berisi atau berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Anak-anak Ustazah, ada berbagai macam bentuk-bentuk dari energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada energi listrik. Nah, di mana energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik, atau energi yang menghasilkan muatan listrik dan arus listrik. Salah satu contohnya adalah PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, di mana energi dari air dapat dirubah menjadi energi listrik. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, kemudian ada juga PLTS yang sekarang ini sedang digencar-gencarkan di berbagai negara karena memang jumlah dari energi dari cahaya matahari sangat melimpah dan alangkah sayangnya jika kita tidak memanfaatkannya. Nah, PLTS ini sendiri adalah pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga dari cahaya matahari. Nah, anak-anak Ustazah, banyak sekarang khususnya perusahaan dan industri yang sudah beralih dari penggunaan listrik biasa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dengan menerapkan panel-panel surya. Perusahaan dan industri-industri maju sudah mulai menerapkan PLTS ini karena memang sumber energi yang ada di bumi, yaitu energi dari cahaya matahari, itu sangat banyak dan secara gratis dapat kita peroleh. Kemudian dapat menekan budget produksi juga, dan masih banyak lagi manfaatnya.
Yang selanjutnya ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau dengan menggunakan energi angin. Kemudian ada energi gelombang air laut yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, dan ada biomasa. Kemudian yang selanjutnya ada energi panas atau energi kalor. Nah, energi panas ini adalah energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Nah, kemudian pemberian kalor pada sebuah benda mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, ukuran, atau volume benda tersebut. Nah, contoh dari energi panas yaitu ketika kita merebus air. Jika air kita biarkan direbus terus-menerus, maka air lama-kelamaan akan berubah menjadi uap air. Yang selanjutnya ada energi kimia. Nah, energi kimia merupakan energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Salah satu contoh dari energi kimia yaitu pada aki dan baterai. Nah, tidak hanya itu, makanan yang kita makan juga mengandung energi kimia dan mengandung unsur-unsur kimia. Kemudian, di dalam tubuh, makanan yang kita makan akan mengalami proses pencernaan sehingga menghasilkan energi kimia. Nah, energi kimia inilah yang berguna bagi tubuh kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian ada energi bunyi atau getaran. Nah, bunyi tidak dapat menggerakkan benda karena energinya lemah. Tetapi, ketika gelombang bunyi mengenai gelombang telinga, gelombang itu mampu menggetarkannya. Jadi getaran ini akan dikirim ke otak sehingga kita dapat mendengar bunyi. Dan perlu kalian ketahui, salah satu pesawat yang dapat menembus batas suara yaitu pesawat supersonik. Nah, pesawat supersonik ini dapat menghasilkan gelombang bunyi yang mampu menggetarkan bangunan. Begitu juga dengan suara halilintar. Nah, jadi hal-hal ini menunjukkan bahwasanya bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Kemudian yang selanjutnya ada energi nuklir. Jadi energi nuklir ini dihasilkan dengan mengendalikan reaksi nuklir. Nah, satu-satunya sumber energi nuklir yang sangat besar adalah uranium. Energi nuklir ini bersifat ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Nah, inti atom pada energi nuklir memiliki energi yang sangat besar untuk mengikat proton dan neutron. Ketika inti atom berat seperti uranium atau plutonium pecah, energi nuklir akan terlepas sebagai energi termal dan energi cahaya. Nah, maka pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, panas dari reaktor nuklir ini digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, uap tersebutlah yang dapat menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Kita masuk ke pembahasan mengenai perubahan bentuk energi. Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Ketika energi listrik dialirkan pada motor listrik, sumbu motor listrik akan berputar. Contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin, blender, penggilingan, motor listrik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, ketika kita berbicara di depan mikrofon, terjadi perubahan bentuk energi yaitu energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contoh dari perubahan bentuk energi listrik menjadi energi bunyi yaitu pada speaker, bel, televisi, kemudian telepon, radio, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya yaitu lampu pijar dan lampu tabung yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, biasanya pada alat-alat listrik seperti setrika, kompor listrik, dan penanak nasi listrik, energi listrik ini dapat diubah menjadi energi termal atau energi panas. Kemudian yang selanjutnya ada energi kimia menjadi energi listrik. Pada aki dan baterai, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Dari sejumlah percobaan diketahui juga bahwa ternyata jeruk dan tomat juga dapat menghasilkan listrik dengan cara menancapkan elektroda pada buah tersebut. Jadi salah satu contoh dari perubahan bentuk energi kimia menjadi energi listrik yaitu pada aki dan pada baterai. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai energi kinetik dan energi potensial. Baik, yang pertama mengenai energi kinetik. Energi kinetik ini sendiri adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang sedang bergerak atau energi yang dihasilkan ketika benda bergerak. Nah, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, di sini ada contoh soal dari energi kinetik. Yang pertama, sebuah benda masanya 5 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik benda tersebut? Yang pertama sekali harus kita kerjakan yaitu apa-apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui ada M atau masanya 4 kg, kemudian V atau kecepatannya 6 meter per sekon, dan yang ditanya adalah energi kinetiknya atau EK-nya sebesar berapa. Maka kita jawab, kita masukkan rumus energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya, kemudian kita masukkan setengah dikali M-nya tadi 4 kg dan V-nya 6 meter sekon, dikuadratkan, maka diperolehlah hasil setengah dikali 4 2, kemudian dikali 6 pangkat 2 36, jadi hasilnya energi kinetiknya sebesar 72 Joule. Kemudian yang selanjutnya ada energi potensial. Nah, energi potensial adalah bentuk energi yang tersimpan pada benda. Salah satu penerapan energi potensial antara lain buah yang jatuh atau buah yang berada pada ketinggian kemudian jatuh ke permukaan tanah. Nah, kemudian ada juga contohnya pada ketapel. Aku saja yakin Ananda saja pernah bermain ketapel, bukan? Nah, saat kalian merentangkan ketapel, karet ketapel akan memanjang atau lebih panjang dari keadaan normalnya. Kemudian dinyatakan sebagai acuan. Nah, saat itulah ketapel memiliki energi potensial. Jika rentangan karet ketapel dilepas, menimbulkan tenaga yang mampu melontarkan batu kerikil atau kelereng. Nah, energi potensial karet ketapel yang terentang disebut dengan energi potensial pegas atau energi potensial elastis. Nah, energi potensial sendiri dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, di mana EP yaitu energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M massa benda dengan satuan kilogram, H ketinggian benda dengan satuan meter, dan G percepatan gravitasi bumi, di mana percepatan gravitasi bumi ini bernilai konstan yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, contoh soal dari energi potensial yaitu buah mangga yang masanya 0,3 kg berada pada ketinggian 5 meter dari tanah. Berapakah energi potensial mangga jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Maka yang pertama yang harus kalian cari adalah apa-apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui ada M, masanya sebesar 0,3 kg,
kemudian ada H, ketinggiannya 5 meter, gravitasinya ada 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian yang ditanya energi potensialnya atau EP-nya berapa. Maka kalian jawab yang pertama, silakan masukkan rumus dari energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H atau massa dikali gravitasi dikali ketinggian, dimana nilai M-nya 0,3, G-nya 9,8 dan H-nya 5. Maka diperolehlah hasil 14,7 Joule. Nah, agar pemahaman kalian semakin mantap, maka silakan kerjakan tugas 16. Apabila nanti ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh dipertanyakan langsung dengan saya melalui wali kelas masing-masing. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.